Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku siapa ya namanya? Main. Bukan, itu bukan namaku ya. Oke, hashtag pengetahuan. Untuk kali ini aku mau berbagi cara menghadapi orang egois dan keras kepala. Pasti kalian sudah tahu kan, orang egois dan orang keras kepala. Jadi berikut ini berapa cara menghadapi orang yang keras kepala dan orang yang egois. Oke, tenangkan diri terlebih dahulu. Itu nomor 1. Tenangkan diri terlebih dahulu. Ketika kamu dihadapkan orang-orang yang memiliki karakter seperti ini atau orang yang berkarakter keras kepala, maka sebisa mungkin kalian atau kamu tenangkan diri. Jadi biasanya sih orang seperti ini atau orang keras kepala memiliki emosi yang cukup meledak setiap saat. Jadi untuk emosi yang orang yang keras kepala itu tiba-tiba, jadi kita tidak bisa menganalisis ini buat anaknya cepat marah, enggak mungkin, sehingga bisa kamu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya, dia akan marah. Jadi kalian harus tenangkan diri terlebih dahulu untuk ketika mengajak bicara. Kedua, memahami kondisi mereka. Memahami kondisi mereka tidak jauh dari kita berkomunikasi atau berbicara panjang lebar di hadapannya. Maka kamu harus perlu mendengarkan saja. Jadi ketika kita melakukan komunikasi atau berbicara tentang menceritakan apa, dengarkanlah ceritanya dahulu. Lalu terkadang hal-hal yang dibicarakan tersebut adalah curahan hatinya tersendiri. Jadi kalian harus memahami kondisinya mereka. Cukup dengarkan dan cari tahu apa sebenarnya menjadi kebutuhan dan kebutuhannya atau solusi lah buat dia begitu. Jadi yang kedua, memahami kondisi mereka. Ketiga, sabar. Ini pasti umum dilakukan semua orang, sabar. Entah itu sabar karena ditinggal seseorang. Sabar. Untuk kali ini, kesabaran menjadi kunci utama untuk orang-orang yang berkarakter keras kepala. Jika kamu tidak sabar, maka bisa saja membutuhkan waktu lama dan bahkan bisa menimbulkan cekcok lebih besar ataupun masalah yang kamu hadapi dengan orang seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalian menghadapi orang seperti itu, kunci utama adalah sabar, memahami kondisi mereka, tenangkan diri terlebih dahulu. Lalu keempat nih, menghargai pendapat mereka. Itu harus banget ya, karena memberi bahwa dirinya memiliki watak yang keras kepala tidaklah menjadi solusi yang tepat. Jadi sebab itu kalian harus lebih menjadi dan bahkan tak ada keinginan untuk berubah. Jadi kita harus menghargai pendapat mereka. Jadi sebisa mungkin lah. Jadi tidak ada kata menyinggung. Ya seperti tadi, memahami kondisinya. Lalu kelima, pintar memilih keadaan. Pintar memilih keadaan seperti ini. Sebelumnya ada yang ingin memberikan solusi seperti yang tadi, memahami keadaan. Jadi kita mendengarkan, lalu kita memberikan solusi atas permasalahan yang dia rasakan. Seperti itu akan lebih baik jika kalian atau kamu benar-benar mengerti dari kondisi yang dia alami. Jadi kadang mood, kadang tidak, seperti itu. Lalu lanjut ke 6, mencoba berempati. Mungkin ini banyak dilakukan ya, seperti kalian. Sebenarnya semua orang itu tidak bersifat keras
Terkadang beberapa di antaranya memiliki hati yang cukup lembut dan sedang terluka. Jadi mungkin PCC-nya orang seperti ini kadang mood, kadang tidak, seperti itu ya. Lalu ketujuh, jangan berupaya untuk mengubahnya. Orang yang seperti itu begini, orang yang sudah seperti itu tidak bisa dirubah. Bisa dirubah itu hanya satu, dua, mungkin nggak sampai 100%. Jadi lebih baik jadi diri sendiri apa adanya, seperti itu ya. Lalu kedelapan, jangan mengaturnya. Jangan mengaturnya. Jadi jangan mencoba-coba mengaturnya. Satu hal yang perlu kalian tahu, tanamkan dalam diri Anda. Jangan sekali berusaha mengatur orang-orang yang keras kepala. Hal ini karena orang-orang yang keras kepala bukanlah orang yang senang diatur. Karena menurut mereka langkah yang dilakukan adalah yang benar. Jadi seperti itu ya. Jangan mengaturnya, karena ya namanya orang keras kepala itu bagaimana ya, seperti itu. Jadi kita harus melihat kondisinya, kita harus bisa bersisi, maksudnya kita sama gitu. Jadi gak ada perbedaan, dia orang keras kepala, dia orangnya baik hati nih. Jangan, itu gak baik. Kita itu sama, jadi kita itu merangkul bareng gitu. Yang kesembilan, selalu berpikir positif. Ini yang selalu kalian harus tanamkan, yaitu berpikiran positif. Bergaul dengan orang-orang yang berwatak seperti keras kepala ini, Anda ikut terbawa dalam karakter tersebut. Jadi kita bukan bergaul tuh, tapi itu tergantung kita sendiri ya. Seperti itu, selalu berpikir positif. Yang terakhir nih buat kalian, terkadang menghadapi orang-orang yang berwatak keras kepala membutuhkan sedikit ketegasan. Bersikap tegas. Karakter keras kepala ini bisa muncul pada orang-orang yang di sekitarnya lebih mengalah. Hati-hati ya. Saat orang tersebut sudah mulai memperlihatkan kemarahannya, maka cobalah untuk tenang dan bicarakan mengenai alasan yang tidak rasional dari pendapatnya. Jadi kalian harus bersikap tegas apa yang dia tidak terima dan apa alasannya, seperti itu. Mungkin itu dari hashtag pengetahuan. Untuk tambah nih dari aku, terkadang kita harus sabar lah. Itu kunci yang tadi ya, kunci awal dari kita menghadapi orang yang keras kepala. Kita harus tetap berteman, kita harus merangkul, jadi nggak ada beda-bedaannya. Jadi buat kalian mungkin itu aja ya. Jangan lupa hashtag pengetahuan akan selalu memberikan pengetahuan yang lebih lanjut. Dadah.